Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Alhamdulillah, pertama kali puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan seluruh kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dapat menjalani ibadah pada bulan Ramadan ini dengan kesehatan dan kelancaran serta kemudahan. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun nanti fi yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Kresna TV yang berbahagia, pada pertemuan kali ini saya ingin membawa tema tentang ladang pahala bagi kaum wanita, merujuk kepada kegiatan kita sehari-hari, terutama kepada para wanita yang ada di rumah, ya, baik itu seorang ibu rumah tangga maupun seorang ibu yang harus bekerja ataupun para remaja wanita. Apa kabarnya untuk bulan Ramadan ini? Tentunya kita para wanita disibukkan dengan kegiatan yang luar biasa. Kesibukan pada bulan Ramadan akan tetapi kesibukan yang membawa kenikmatan luar biasa, hati yang berbahagia dalam menjalani Ramadan ini. Baik, di sini ada satu hadis yang ingin saya sampaikan. Hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Ji'na nisa'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, ya Rasulullah, dhahabar rijalu bil fadli wal jihadi fi sabilillahi ta'ala. Famalana amalun nudriku bihi amalul mujahidina fi sabilillah." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qa'ada aw kalimatun nukuha man sakana fi baitiha fa innaha tudriku amalal mujahidina fi sabilillah." Hadis tersebut artinya adalah ada seorang perempuan datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, laki-laki memiliki keutamaan dan mereka juga berjihad di jalan Allah. Apakah kami, kaum wanita, bisa mendapatkan amalan orang yang jihad di jalan Allah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa di antara kalian yang tinggal di rumahnya, maka dia mendapatkan pahala mujahid di jalan Allah." Hadis ini juga merujuk kepada surat Al-Ahzab ayat 33 dalam Al-Quran. "Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholata wa atina zakata wa ati'nallaha wa rasulah. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira." Artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Dari hadis dan juga ayat yang sudah saya bacakan tadi, terutama kepada para ibu-ibu rumah tangga, ini merupakan kabar gembira. Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama seorang ibu mempunyai tanggung jawab yang luar biasa di dalam rumah. Mulai dari mengasuh putra dan putrinya, kemudian juga menjaga kestabilan dan aktivitas di dalam rumah tangga.
mulai dari kegiatan mengasuh anak dengan segala rutinitasnya, kemudian memenuhi kebutuhan dapur juga dengan segala rutinitasnya, belum lagi kebutuhan sosial kita di luar rumah. Begitu juga dengan para ibu-ibu rumah tangga yang itu juga mempunyai pekerjaan di luar atau mempunyai kesibukan di luar, yang mana nanti ibu-ibu yang terutama bekerja juga harus mampu untuk menyeimbangkan peran kita di rumah dan juga peran kita di tempat kerja. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyeimbangkan itu semua? Baik, yang pertama untuk ibu rumah tangga yang full di rumah, yang harus kita ingat adalah kita harus memperbaiki niat kita. Kita harus membangun kesenangan dan kebahagiaan di hati kita sendiri. Kita harus ingat juga dasar kita melakukan semua aktivitas di rumah itu sudah dinilai sebagai jihad kita di jalan Allah. Dengan itu semua, insya Allah semua kegiatan kita di dalam rumah dengan rutinitas yang tidak pernah ada habisnya, rutinitas yang menguras tenaga, baik itu mengasuh anak, kemudian juga memenuhi kebutuhan dapur, belum lagi memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain dan juga kebutuhan sosial kita, maka kita akan merasa tenang dan nyaman. Seberapapun lelah kita, seberapapun capek kita, karena itu semua merupakan jihad kita di jalan Allah. Maka dari itu, bagi ibu-ibu rumah tangga terkadang kita temui dalam kehidupan sehari-hari banyak yang mengeluh capek, kemudian mengeluh kesibukan yang luar biasa, membuat stres, membuat pikiran penuh, terkadang juga sulit untuk berkonsentrasi sehingga mengorbankan badan atau tubuh menjadi sakit. Nah, padahal peran kita di dalam rumah sangat dibutuhkan. Kita harus ingat, tanpa seorang ibu bagaimana keadaan rumah, bagaimana keadaan kita-kita, bagaimana nanti suami kita, bagaimana keluarga kita. Itu. Maka mari kita bangun sendiri, kita memotivasi diri sendiri. Karena Allah sendiri, baginda Rasul sudah menjamin bahwa kesibukan apapun yang ada kita lakukan di rumah itu merupakan jalan jihad kita fisabilillah. Kemudian terkhusus untuk ibu rumah tangga yang juga ibu yang bekerja di luar rumah, mari kita juga berusaha untuk menyeimbangkan peran kita di dalam rumah maupun di luar rumah. Kita bisa menjalankan peran di rumah dengan sangat baik, tetap memberikan pelayanan terbaik untuk anak-anak, untuk suami, dan juga tetap bisa melakukan tanggung jawab kita di luar rumah. Kita perbaiki niat kita dan juga kita senangkan hati kita. Karena dengan seperti itu, insya Allah semua tanggung jawab itu bisa kita lakukan dengan nyaman, bisa kita lakukan dengan senang, tidak akan menjadi beban yang berarti. Tidak menutup kemungkinan kita akan merasa lelah, kita akan merasa capek, terkadang dengan banyaknya pekerjaan maupun banyaknya tuntutan tanggung jawab, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah. Kembali lagi, kita harus mengembalikan niat kita untuk selalu mensyukuri kenikmatan dan juga semua karunia yang memang sudah diberikan kepada Allah, kepada kita maksud saya. Allah sudah memberikan kenikmatan itu kepada kita, memberi kesempatan kita untuk bisa berperan sebagai seorang istri, bisa berperan sebagai seorang ibu, bahkan juga berperan sebagai orang yang bekerja di luar rumah, membantu usaha dari suami atau juga melakukan dakwah di luar rumah. Baik, pemirsa TV yang berbahagia di rumah maupun dimanapun Anda berada, saya lebih menyampaikan kepada para ibu-ibu di luar
di rumah masing-masing, tanggung jawab kita di rumah memang sangat besar. Maka dari itu kita juga harus menyelaraskan ibadah kita kepada Allah, juga kebutuhan kita untuk diri kita sendiri, kemudian juga kebutuhan anak-anak, juga suami kepada kita, pelayanan kita kepada mereka. Karena keluarga yang berbahagia itu juga kuncinya adalah seorang ibu yang berbahagia. Maka dari itu jangan sampai kita merasa kelelahan, kemudian dari kelelahan itu akan muncul rasa tidak bersyukur kita. Karena dari celah itulah setan akan masuk, kemudian akan mudah mempengaruhi kita. Kita akan menjadi orang yang kufur, kemudian dengan itu semuanya akan menjadi buruk, kemudian rumah tangga juga tidak berjalan dengan baik. Itu padahal proyek dari setan. Maka dari itu mari kita kuatkan tenaga, kita perbarui niat para ibu-ibu di rumah dengan semangat yang luar biasa untuk menciptakan keluarga-keluarga yang harmonis dan keluarga-keluarga yang bahagia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga nanti ada kesempatan yang lain untuk kita berjumpa kembali. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.